ゼロになったっていい。 Selamat datang. Camilla membeku di tengah sapaan saat pintu terbuka dan memperlihatkan wajah yang familiar. Dia lagi. Meskipun dia senang melihat pelanggan, hantu yang melayang di belakang wanita muda itu kurang disambut baik. Hantu remaja itu menempel pada pasangan parubaya yang masuk ke toko. Air mata berkilauan di matanya. "Tolong bantu aku." Camilla menghela nafas dalam hati. Seharusnya aku tidak melakukan kontak mata dengannya waktu itu. Sejak saat itu, hantu itu memohon tanpa henti. Apakah pelanggan itu sering datang? Iya, sering sekali. Mereka selalu membeli berbagai macam manisan. Katanya untuk putri mereka. Putri mereka? Mereka punya anak lain. Mereka membawakannya untuk mengunjungiku. Aku selalu ingin makan manisan seperti ini. Hantu itu menimpali dengan sedih. Namun kemudian dia membeku ketakutan. Mengikuti tatapannya, Camilla melihat Hevel menatap hantu itu dengan mata menusuk. Di sana ada lebih banyak debu. Tanpa berkata apa-apa, Hevel kembali membersihkan. Camilla mengalihkan perhatiannya kembali ke pasangan yang sedang melihat-lihat etalase. "Tolong ayahku." Mendengar isak tangis pelan hantu itu, Camilla menghela nafas. Apakah mereka membeli banyak? Iya, benar. Hampir semua yang dipajang. Pelanggan VIP rupanya. Setelah berpikir cepat, Camilla mendekat dengan senyum ramah. "Mau saya bantu memilih kuenya?" "Oh, tentu saja. Itu akan sangat membantu," jawab sang pria dengan sopan. Walau penampilannya tampak seperti rakyat biasa, gerak-geriknya menunjukkan kelas. Saat Camilla mulai membantu, dia mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. "Kebetulan saya juga bisa meramal." "Ramalan? Aku tahu. Tentu saja mereka akan menganggap itu konyol." Camilla menahan nafas panjang ketika wajah pasangan parubaya itu berubah bingung. "Benar, bolehkah saya membacakan peruntungan kalian?" "Maaf, tapi kami kurang tertarik dengan hal semacam itu. Kalian baru saja mengalami sebuah kejadian yang menyedihkan, bukan?" "Apa? Ada anggota keluarga yang meninggal?" Wajah sang pria langsung menegang, dan ekspresi istrinya sama terkejutnya. Camilla mengeluarkan beberapa kartu dan membentangkannya di depan pria itu. "Tolong pilih satu." Kartu-kartu itu adalah sesuatu yang dia buat sendiri beberapa bulan lalu. Alat yang biasa dia gunakan selama berada di Lycia untuk menangani permintaan dari para arwah. Nasibku. Dia menghela nafas dalam hati. Bahkan di tempat ini, dia tetap harus melakukan hal seperti ini. Kartu-kartu itu mirip kartu tarot, tapi maknanya sama sekali berbeda. Karena dia bukan peramal sungguhan, dia hanya menggambar ilustrasi samar yang bisa diartikan apa saja. "Seorang gadis, pasti putri kalian. Dia meninggal di malam hari, bukan?" Bagaimana kau tahu?" "Lihat bentuk bulat ini, itu melambangkan bulan." Penjelasannya sesederhana itu. Kalau kematiannya terjadi siang hari, gambar bulan itu juga bisa diartikan matahari. Kartu pertama mengungkap waktu kematian, dan mata pria itu bergetar hebat. Dengan ragu, dia memilih kartu berikutnya. "Putri kalian tubuhnya lemah, bukan? Asma? Anemia? Dia bahkan kesulitan berjalan." Mata pria itu membesar tak percaya sebelum akhirnya mulai berkaca-kaca. "Benar, dia meninggal 2 bulan lalu. Kalau tahu akan berakhir begini, aku pasti membiarkan dia makan semua permen yang dia inginkan. Aku terus bilang itu tidak baik untuk kesehatannya." "Oke, dasarnya sudah terbentuk. Mau pilih satu kartu lagi?" Kali ini dia tidak ragu. Dia memilih kartu bergambar benda-benda tajam di atas latar hitam. "Putri kalian tidak meninggal karena sakit." "Apa? Dia dibunuh." "Omong kosong apa itu?" "Lihat pedang-pedang ini. Itu melambangkan kematian yang disebabkan orang lain, seseorang yang dekat dengannya. Inilah yang ingin disampaikan sang arwah pada ayahnya. Dia tidak mati karena penyakit, tapi karena dibunuh. Dan pelakunya ngawur."
Ayo kita pergi sayang. Sang istri bereaksi lebih dulu. Wajahnya pucat pasi. Dia menarik dengan suaminya dan tergesa-gesa menyeretnya keluar. Pria itu juga tampak terguncang dan membiarkan dirinya ditarik. Camilla berseru memanggilnya sebelum dia keluar. Periksa rak buku putrimu, di sana kau akan menemukan jawabannya. Dia tahu bahwa barang-barang milik gadis itu, termasuk buku harian dan kristal rekaman, masih ada di kamarnya. Di sanalah terdapat bukti sang ibu tiri telah meracuni obatnya. Terima kasih banyak. Arwah gadis itu berkali-kali mengucapkan syukur sebelum bergegas menyusul ayahnya. Melihat mereka pergi, Camilla merapikan kartunya. Tiba-tiba, dia merasakan suasana aneh dan menoleh. Sialan. Semua orang di kafe sedang menatapnya. Sepertinya mereka menyaksikan seluruh kejadian barusan. Sepertinya rumor aneh bakal mengikutiku lagi. Camilla menghela nafas panjang penuh lelah. Sebaiknya Anda menjauh dari kafe untuk sementara. Saran dari Chris, dan Camilla langsung mengangguk pasrah. Kafe itu penuh sesak oleh pelanggan, bahkan antrian mengular sampai keluar pintu. Masalahnya bukan karena dessert, tapi karena mereka ingin bertemu dirinya. Selamat, Anda sekarang terkenal sebagai peramal hebat. Chris menghela nafas berulang-ulang sama lelahnya dengan Camilla. Kisah tentang dirinya yang membantu menyelesaikan dendam arwah gadis kecil itu sudah menyebar kemana-mana. Pemilik kafe bahkan digosipkan sebagai cenayang luar biasa. Ayah gadis itu menemukan semua bukti. Dia bukan hanya menemukan pelaku yang merupakan istrinya sendiri, tapi juga kekasih sang istri. Dalam proses itu, dia juga mengetahui bahwa putri keduanya bukanlah anak kandungnya, melainkan hasil perselingkuhan. Dia bahkan menemukan rencana mereka untuk merebut hartanya. Ya, walaupun begitu, bisnis jadi lebih ramai. Benar kan? Semua berkat aku. Baiklah, aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati. Chris tidak suka ketika dia menunjukkan kemampuannya secara terang-terangan. Baginya, seorang pebisnis harus menyimpan kartu asnya. Jika terlalu banyak menunjukkan kemampuan, hanya akan menimbulkan masalah. Camilla setuju, jadi dia tidak membantah. Anseois mengirim surat ucapan terima kasih sekaligus proposal. Anseois? Siapa itu? Namanya terdengar familiar. Di mana dia pernah mendengarnya? Mereka pemilik toko perhiasan Anseois. Mereka ingin menjual produk kita. Oh, Anseois itu. Rantai toko perhiasan terkenal yang tersebar di seluruh kekaisaran, favorit para bangsawati. Tunggu dulu, jangan bilang pria yang dia ramal dulu adalah Anseois itu. Astaga, dia memang merasakan pria itu kaya, tapi tidak menyangka akan sekaya itu. Anda tidak tahu waktu membantunya? Tanya Chris, menatapnya dengan skeptis. Tentu saja aku tahu. Kau pikir aku melakukan sesuatu tanpa keuntungan pribadi? Tidak, dia benar-benar tidak tahu. Tapi, wow, ini jackpot besar. Bagaimana proposalnya? Sangat menguntungkan bagi kita. Benarkah? Toko perhiasan Anseois punya sejarah panjang dan reputasi yang luar biasa. Meski batu sihir perusahaan dagang hantu sedang naik daun, lini perhiasan mereka masih baru. Untuk Anseois yang datang duluan, itu benar-benar kesempatan emas. Terima saja. Baik, tidak ada alasan menolak. Jadi Camilla mengangguk setuju. Apakah perhiasannya akan terkenal secara nasional? Ini kontrak final yang sudah kami susun. Chris menyerahkan dokumen lain. Itu versi revisi dari perjanjian perdagangan batu sihir dengan Kekaisaran Gracia. Sekarang dia hanya perlu membawanya, bernegosiasi hal kecil yang tersisa, dan menyelesaikannya. Andai saya bisa ikut, urus saja semuanya di sini selama aku pergi. Walau akan lebih mudah jika Chris ikut, seseorang harus menjaga bisnis ketika dia tidak ada. Perjalanannya dimulai lusa ya? Iya benar. Tidak lama lagi, dia akan pergi menuju ke Kekaisaran Gracia. Baik, kuliah hari ini selesai.
Profesor langsung kabur keluar kelas begitu bel berbunyi. Namun para mahasiswa tetap duduk menatap ke podium. Ada apa lagi sekarang? Di bagian paling belakang, seseorang sedang memancarkan aura gelap. Sial, ada apa dengan dia? Kumamannya yang pelan membuat bulu kuduk teman-temannya berdiri. Kenapa dia tidak tidur saja seperti dulu? Belakangan ini, dia rajin hadir kuliah karena energinya mengintimidasi semua orang jadi stres. Tiba-tiba dia berdiri. Gerakan mendadaknya membuat semua orang tersentak. Arsian keluar begitu saja tanpa bicara. Akhirnya, tadi aku kira bakal mati. Ada masalah apa sih dia? Hanya satu orang yang tampaknya tahu alasannya. Petro, dia menghela nafas sambil menggeleng. Enak banget bisa ngambek cuma karena dia mau pergi. Aku juga ingin sejujur itu. Arsian? Camilla memiringkan kepala saat dia muncul setelah kelas. Kenapa kau di sini? Kau tidak ada kegiatan klub hari ini? Ucapannya terhenti ketika tangan Arsian terulur ke wajahnya. Ini batu suci dari Divine Beast. Batu suci? Mata Camilla membesar. Divine Beast hanya menciptakan satu batu seumur hidup. Siapapun yang memilikinya bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa. Ini aku mendapatkannya dari orang tua itu. Maksudnya Duk Sepra. Camilla tertegun. Orang yang membenci Divine Beast itu ternyata rela membantu demi dirinya. Arsian mengganti antingnya, memasangkan gelang di pergelangan tangannya, lalu bahkan berlutut untuk mengancingkan gelang kaki. Semuanya sudah diberi sihir perlindungan, jangan lepaskan bahkan saat tidur. Iya, baik. Camilla tertawa kecil. Aku kan bukan mau pergi perang. Kedua kakaknya juga ribut menyiapkan senjata dan jimat untuknya. Dengan semua ini, dia bahkan bisa selamat dari medan perang. Aku janji tidak akan melepasnya. Akhirnya, ketegangan di wajah Arsian sedikit mereda. Meski begitu, dia tetap tidak suka Camilla harus bepergian, apalagi di bawah pengawasan Edson. Bunuh saja siapapun yang membuatmu marah dengan menenggelamkan mereka ke dalam bayangan, kata Arsian dengan datar. Permata Divine Beast itu memang bisa membuat seseorang lenyap tanpa jejak. Siapapun yang membuatku marah, Camilla bertanya geli. Putra mahkota itu, anaknya putra mahkota, atau siapapun yang sedikit saja mirip dengannya. Camilla menatap Arsian yang hanya menjilati bibirnya dengan tatapan bingung sejenak. Rasa penasaran Camilla berubah menjadi tawa. Terima kasih, ujarnya sambil tersenyum. Arsian menghela nafas dan mengusap kepalanya dengan lembut. Jangan sampai terluka. Senyum Camilla makin hangat, seolah memberi ketenangan. Nona, Anda tidak apa-apa. Kau bahkan terlihat lebih parah dariku, pikir Camilla. Mendapati dagu Dorman gemetaran dan wajahnya seperti mau mati kedinginan. Napasnya sendiri yang terlihat seperti uap putih bahkan terasa membeku. Bagaimana bisa seperti ini? Dia menggeleng tidak percaya pada hawa dingin menusuk tulang yang menyelimuti mereka. Apa cuaca bisa berubah sedrastis ini hanya karena melewati satu perbatasan? Begitu melintasi perbatasan Kekaisaran Gracia, musim panas terik Kekaisaran Fable langsung berubah menjadi musim dingin yang kejam. Kenapa tidak ada masa transisinya? Seharusnya ada perubahan bertahap kan? Kenapa perbedaannya ekstrim sekali? Mungkin seperti gurun Afrika bertemu kutub utara. Itulah kenapa Kekaisaran Gracia disebut tanah terkutuk dengan musim dingin abadi, kata Edson tiba-tiba muncul di sampingnya. Harusnya kau sudah tahu sebelum datang. Aku tidak menyangka bakal separah ini. Walau sudah membawa pakaian musim dingin, ternyata itu semua tidak ada artinya. Aku benci dingin. Harusnya kakak-kakakku lebih memaksa melarangku datang. Sekarang Camilla menyesal. Untuk apa aku mengejar kesempatan ini? Aku seharusnya puas dengan apa yang kupunya. Edson melemparkan benda kecil mirip batu yang memancarkan kehangatan. Barang sihir. Ayo jalan. Perintahnya singkat.
Sebelum Camilla sempat berterima kasih, Edson sudah pergi memberi instruksi pada rombongan. Dia hanya bisa menetap sejenak sebelum naik ke kereta.